Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah, doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini biar setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau selalu fokus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan di pagi sampai malam hari ini. Semuanya karena Tuhan baik buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, buat rahmat setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami masih boleh diizinkan untuk kami boleh bergabung di dalam mesbah doa malam ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengerti setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami pun Tuhan tahu. Karenanya mari sama-sama kami mau taruh setiap pergumulan di dalam kaki, di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu kami letakkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendekat lebih lagi. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan, bahkan kelegaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama datang, sembah Dia. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Pribadi yang mengenal hati kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Oh Tuhan, tersembunyi bagi-Mu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari lebih dalam lagi. Sembah Dia, hanya Engkau. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Bawa kami Tuhan Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Mari dengan kesungguhan hati datang.
Izinkan dia menjamahmu malam ini. Hanya Tuhan yang mengerti. Pribadi yang mengenal Hanya dia yang paling mengerti. hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawa kami. dan bawaku. Yes. Mari lebih Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sejenak renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidup kita. Mungkin saat malam hari ini ada dari sebagian saudara yang sedang di dalam titik terendah di dalam hidupmu. Jangan putus harapan. Datang pada Tuhan malam ini. Sebab Dia yang lebih mengerti. Dialah yang sanggup memulihkan. Yes. Makasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Izinkan Dia menjamah malam ini. Yes. Begitu banyak yang Kau lakukan bagi hidup kami, Tuhan. Dengan apa kami balas semua yang kebaikan, besar kasih setia-Mu atas hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Oh, segenap hati kami nyatakan, oh Terima kasih ya Tuhan. haleluya, Yesus, oh Yesus, oh haleluya. Mari lebih dalam menyembah. Kasih Oh, dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Mari bersama nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan. segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami datang bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Segenap hati kami nyatakan, padamu. dengan
apakan ku balas Sembah kami, segala syukur kami, terima kasih kami Tuhan. Segenap hatiku Amin. menyembahmu Yesus. Kami bersyukur selalu. Ku bersyukur padamu. Lagi bersama katakan, dengan apa kan ku balas segala begitu besar kasih setiamu kebaikanmu. Tuhan, begitu besar anugerahmu, kemurahan-Mu bagiku. Kami datang bersyukur malam hari ini Tuhan. Ku bersyukur padamu Sampai selamanya, selamanya. Kami selalu bersyukur buat kasih setiamu yang selalu ada dalam setiap jalan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Malam hari ini kami datang mengucap syukur, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Tidak berhenti kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas Terlalu besar kasih setiamu segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya. Sampai selamanya, selamanya, oh selama-lamanya. Makasih Tuhan. Tidak berhenti kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini setiap hati kami malam hari ini. Oh, ini setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Datang merendahkan diri Tuhan, ini setiap kami. Oh, ini hati kami, ini pujian kami, sembah kami malam hari ini. Oh, Tuhan, kami beri yang terbaik. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Katakan semuanya bagi Engkau yang mengalami kebaikan di dalam hidup, Engkau yang rindu kasihnya, katakan di setiap waktu. Tuhan
Nyatakan Tuhan, ini hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan mari bersama nyatakan. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata ku berikan hatiku, Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Sepenuhnya kami nyatakan, semuanya milikmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, hanya bagimu. ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan iman kami boleh semakin dikuatkan lewat firman Tuhan, lewat setiap kesaksian yang boleh kami dengar. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, sebelum kita lanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena saya percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya, shalom. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Paulina. Saya berusia 70 tahun dan saya tinggal di Bekasi. Saya ingin menyampaikan anugerah Tuhan dalam hidup saya. Ya, jadi saya ini mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur sejak Februari 2021 yang lalu. Wow. Dan ketika saya kena COVID, semua khotbah-khotbah ibu itu sangat menguatkan saya. Sehingga rasa khawatir akhirnya hilang, puji Tuhan ya. Dan ibu selalu mengatakan kalau belum waktunya mati ya tidak akan mati, amin. Saya ingin menyaksikan kasih dan anugerah Tuhan ya. Jadi kejadiannya bulan Februari 2024 yang lalu. Waktu itu saat hujan ya saya terpeleset di halaman rumah saya yang mengakibatkan tangan kiri saya ya sakit, ya cedera dan sulit untuk digerakkan. Waktu penyembahan pujian di gereja tangan kiri saya itu tidak bisa diangkat. Ya, dan setiap kali Mezbah Doa, ibu mengatakan untuk tumpangkan tangan di bagian yang sakit dan itu saya lakukan, Bu. Dan puji Tuhan akhirnya saya disembuhkan, ya mulai berkurang sakitnya dan saya bisa angkat tangan lagi. Dan pada bulan Oktober 2024 ya, 1 tahun yang lalu ibu ya, ketika saya ikut perjalanan rohani ke Israel bersama dengan Mezbah Doa, saat itu saya ragu dan juga khawatir bagaimana dengan tangan saya, karena nanti saya membayangkan bagaimana nanti kita harus dorong-dorong koper dan beraktivitas penuh. Namun saya berdoa dan hanya berserah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan ya, tangan saya baik-baik saja, bahkan tidak terasa sakit sama sekali sejak dari keberangkatan sampai dengan pulangnya kembali ke Indonesia. Ya, bahkan dari hari ke hari terus Tuhan sembuhkan, dan semua itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Ibu Debbie yang terus setia. Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa ya. Jadi umur ya 70 tahun. Biasanya kalau sudah umur 70 tahun jatuh itu sangat beresiko ya, kalau nggak tulangnya patah lah apalah, tapi puji Tuhan ya ibu mengalami kasih Tuhan sehingga tidak mengalami cedera yang berarti, bahkan Tuhan sembuhkan. Bahkan ketika ke Israel banyak kekhawatiran, justru ya Tuhan sembuhkan dan tidak ada sakit apa-apa. Ya itulah saudara, banyak kesaksian orang-orang yang ke Israel itu mengalami lawatan Tuhan, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan ya, asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya dan berserah hanya kepada Tuhan ya. Karena itu jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Jadi apapun ya pergumulan kita, asal kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka kita pasti akan melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup setiap kita, asalkan tetap percaya dan tetaplah mengandalkan Tuhan ya. Waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah di Mazmur 102, ini panjang sekali. Dan kemarin kita sudah membaca sampai ayat yang ke 15 ya. Mazmur 102 kemarin sampai ayat yang ke-15. Bagaimana saudara ya, pemazmur menggambarkan dalam doa minta tolong dan doa untuk Sion. Ya, bagaimana ketika Tuhan izinkan ya kota kudusnya ya Yerusalem itu dihancurkan ya, dan akhirnya
Ya, mereka meminta agar Tuhan itu mengasihani kota kudusnya. Ya, jadi di ayat 13 kemarin kita sudah baca, engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Ya, jadi ya kita lihat ketika Tuhan izinkan saudara bangsa Israel mengalami penindasan, mereka mengalami hal-hal yang tidak enak, yaitu semua karena dosa dan pelanggaran mereka, sehingga Tuhan izinkan mereka jatuh di dalam ya tangannya musuh saudara. Dan dikatakan di sana, sekarang kita lanjut ayat 14 ya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Ya, mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa, hanya melihat keruntuhan Sion, melihat keruntuhan kota Yerusalem. Mereka melihat ya batu-batunya tidak ada lagi yang tersusun rapi karena murka Tuhan turun saudara. Ya, dan akhirnya ya semuanya menjadi tidak berarti lagi ketika murka Tuhan itu turun. Ayat 15, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Dikatakan di sana bahwa satu saat nanti Tuhan ya akan memulihkan kembali ya kota kudusnya, kota ya Sion akan dibangun kembali, dan ya Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri di dalam kemuliaannya. Ya, dan Tuhan berpaling untuk mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Ya, jadi Tuhan itu ya akhirnya mendengarkan doa bangsa yang tadinya keras hati, tetapi karena mereka mau bertobat, Tuhan tidak pandang hina. Asalkan orang mau bertobat sejahat apapun orang itu, ya Tuhan tidak memandang hina doa-doa mereka yang mau bertobat. Ya, kalau kita mau bertobat saudara, maka Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Asal kuncinya yaitu kita mau bertobat, maka Tuhan gak pernah memandang hina doa orang-orang yang mau bertobat. Dan ayat 19 berkata, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Ya, supaya angkatan-angkatan berikutnya, bangsa-bangsa yang akan datang kemudian mengetahui bahwa Tuhan itu berbelas kasihan dan mau mendengarkan doa orang-orang yang mau bertobat sekalipun dulu mereka jahat. Ayat 19, sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Ya, ada saatnya saudara doa-doa kita itu akan didengar Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan memandang ke bumi untuk menjawab setiap doa-doa kita. Karena itu tetaplah percaya dan yang terpenting tetaplah bertobat di hadapan Tuhan ya. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Ya, kalau mau dipikir sebenarnya Israel itu ya sudah tertawan menjadi orang-orang tawanan saudara. Dan mereka harusnya sudah ditakdirkan menjadi orang-orang yang akan ditentukan untuk mati dibunuh. Tetapi ya saat mereka itu bertobat, ya Tuhan mendengar keluhan mereka. Tuhan mengindahkan ya keluhan orang-orang tahanan. Dan Tuhan akan membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Ya, sebenarnya hukuman sudah jatuh dan ketentuan sudah terjadi bahwa mereka harus mati dibunuh. Tapi karena Tuhan mengasihi ya dan mereka mau bertobat ya, mereka berdoa ya, dan Tuhan itu mendengar keluhan orang tahanan, bahkan Tuhan sanggup membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, sekalipun sudah ditetapkan bahwa mereka akan dibunuh. Kalau Tuhan berbelas kasihan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ayat 21, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang tadinya kota Yerusalem sudah terbuang, mereka dihancurkan oleh musuh-musuh. Tetapi karena mereka kembali berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, mereka dipulihkan. Dan pemazmur berkata, supaya satu saat semua bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan ketika mereka datang ke Yerusalem,
beribadah kepada Tuhan, kota kudus Tuhan, mereka akan melihat dan memuji-muji Tuhan karena pemulihan yang terjadi. Saudara, ini juga gambaran kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sekalipun dulu kita berdosa, hidup kita hancur, dan mungkin karena kena penghukuman Tuhan akhirnya kita juga menderita. Tapi percayalah, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita mau bertobat, maka Tuhan itu sanggup memulihkan saudara. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mereka akan melihat dan mereka akan berkata, wow, sungguh Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan sanggup memulihkan dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu yang luar biasa yang Tuhan sanggup kerjakan. Seperti juga kepada bangsa Israel. Ya, dikatakan, ya, dan orang-orang kerajaan-kerajaan akan memuliakan nama Tuhan karena melihat perkara-perkara yang Tuhan lakukan atas mereka. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Ya, pemazmur berkata, memang ya, karena dosa dan karena pelanggaran, ya Tuhan itu sudah mau menyerahkan ya mereka itu dalam pertengahan umurku. Ya, Tuhan mau mengambil nyawa dan ia mematahkan kekuatanku di jalan. Ya, dan memperpendek umurku. Bagi Tuhan, ya dia sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Makanya saya selalu berkata, umur kita itu di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Jangan terlalu takut. Tapi sebaliknya, ayo kita mengejar perkenanan Tuhan. Supaya kita mendapatkan perkenanannya karena dia yang pegang kendali atas umur, atas hidup kita, atas segala sesuatu. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Saudara, Tuhan menciptakan bumi dan langit dan semuanya. Tetapi semua itu akan binasa. Akan datang satu saat hari kiamat. Sekarang banyak orang gak percaya lagi tentang kiamat. Ya, di khotbah saya banyak yang komen, ya wah dari dulu juga ngomong-ngomong kiamat. Kapan? Buktinya enggak kiamat. Sejak dari saya masih kecil dulu udah dibilang mau kiamat. Hati-hati saudara, firman Tuhan berkata, banyak orang yang menganggap aku itu lalai. Banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan tuh gak menepati janjinya ngomong mau kiamat. Tapi sesungguhnya kata Tuhan, kenapa sampai hari ini belum kiamat? Karena Tuhan bilang bahwa anggaplah sebagai satu kemurahan dari Tuhan. Sampai hari ini belum kiamat supaya apa? Supaya banyak orang yang bertobat dan tidak dibinasakan. Anggaplah sebagai satu kemurahan apabila hari ini Tuhan datang, karena Tuhan dikatakan firman Tuhan bahwa dia memberikan kesempatan agar semakin banyak mungkin orang itu bertobat dan tidak binasa. Ayat ini berkata, ya Tuhan yang menciptakan langit, yang bumi, ya meletakkan dasar bumi, itu semua buatan tangan Tuhan. Tapi semua itu akan lenyap, tetapi Tuhan tetap ada. Dan semua itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau mengubah mereka dan mereka berubah. Jadi saudara, di dunia ini tidak ada yang abadi. Bumi ini akan berlalu, semua akan berlalu. Hanya Tuhan yang tinggal tetap. Ya, kita ada di hari-hari terakhir, akhir zaman. Kita lihat sekarang saudara, perang terus memanas. Sekarang lagi India ya berperang saudara. Ya, dan ya kita melihat bahwa itu adalah ya penggenapan firman Tuhan. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh bertobat ya, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh juga boleh mengalami kebangunan rohani dan kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Karena semua akan lenyap ya, tetapi dikatakan engkau tetap sama, Tuhan tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tahun-tahunnya Tuhan itu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Anak hamba-hamba Tuhan itu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Artinya apa saudara? Dunia ini boleh berlalu, boleh bergoncang, semua keadaan boleh berubah. Tapi hamba-hamba Tuhan, siapa yang disebut hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Ya, hamba Tuhan adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sekalipun saudara tidak punya gelar pendeta, tapi kalau saudara tunduk sama Tuhan, saudara termasuk hamba Tuhan. Sekalipun saudara hanya jemaat biasa,
Tapi kalau saudara tunduk sama Tuhan, saudara juga adalah hamba Tuhan. Mari kita semua hari-hari ini berlomba-lomba menjadi hamba-hamba Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dengan bumi ini, sekalipun bumi berlalu, kita yang adalah hamba-hamba Tuhan akan diam dengan tentram. Ya, ini adalah janji firman Tuhan, ketentraman dan ya kebahagiaan akan meliputi anak-anak Tuhan yang hidup sebagai hamba Tuhan. Mereka taat dan setia pada kebenaran. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan ingatkan kembali kepada kami untuk kami mengejar hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Bumi ini akan lenyap, segala yang ada dalamnya akan lenyap, tapi Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya karena Engkau yang menciptakan bumi dan segala isinya. Tapi hamba-hamba Tuhan, kami yang hidup taat dalam kebenaran akan diam dengan tentram. Kami pegang setiap janji firman-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu di mana saja berada hari ini, bawa mereka dalam kekudusan-Mu, bawa mereka terus menang atas setiap pergumulan hidup. Kami tidak mau meninggalkan iman kami mau tetap percaya pada Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, setiap mereka yang punya masalah apapun, keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, pemulihan keluarga, yang ingin keluar dari dosa, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, semuanya dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga memberkati setiap mereka Bapak yang mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asalkan Engkau berkenan atas hidup kami, maka Engkau akan melakukan semuanya bagi setiap kami. Kami mengejar hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, anugerah-Mu melimpah buat Indonesia. Hujan pertobatan tercurah. Selamatkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, terjadi hujan pertobatan. Bapa, ampuni dosa pelanggaran bangsa ini. Bawa bangsa kami untuk sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, biarlah beri kesatuan hati dan roh takut akan Tuhan, agar apapun yang dikerjakan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan bagi bangsa ini. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah dan anugerah-Mu melimpah. Tuhan tolong berikan kekuatan hati dan iman untuk kami boleh bersama-sama ada dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara buka hati dan tangan-Mu malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.